Halo Mom, balik lagi bersama gue Egy di Gaya Otomotif. Dan di samping gue ada mobil yang diminati banget di 2025 ini. Inilah Mitsubishi Mitsubishi Destinator. Sebelumnya bagi Mom sudah follow Instagram kita di Gaya Otomotif dan portal kita di gayaauto.com. Sebelumnya bumper dulu. Oke, pertama gue mau berterima kasih kepada Mitsubishi yang udah meminjamkan unit ini. Dan gue penasaran banget, gue mau minjem sengaja nih Mitsubishi Destinator. Gue belum sempat nge-review ya. Terakhir gue nge-review itu di Gias ya. Dan gue belum sempat pakai juga. Jadi gue pengen banget minjem dan in-depth reviewnya itu sekarang gitu. Dan yang gue pinjam ini adalah tipe dari Mitsubishi Destinator Ultimate Premium. Jadi ada 4 ya. Ada Ultimate Premium, ada Ultimate, ada Exit, dan ada satu lagi di bawah ini, gue kasih ya. Dan ini pertama kali gue pinjem, dan aslinya ini ganteng banget. Waktu dipajang di Gias juga ganteng, dan ini adalah mobil favorit gue di Gias. Kenapa? Karena ini bukan hybrid, bukan plug-in hybrid, dan juga bukan NA. Ini adalah turbo, dan harganya itu sangat menarik ya. Karena waktu di Gias itu harganya 495 yang tipe premium, apa namanya, tipe Ultimate Premium, dan sekarang harganya sudah tembus 500 berapa? Kalau nggak salah harganya 505 juta. Bedanya di bumper ya. Kalau misalnya tipe di bawahnya itu Exit, ini sewarna body, dan di bawahnya lagi ini warnanya hitam dop. Ganteng ya, gue suka banget nih. Gue pikir ini bisa dipegang, ternyata ini diselimuti, di cover kaca gitu ya. Tuh, bawahnya baru bisa dipegang tuh. Jadi cuma di sebelah sini doang yang tercover kaca gitu. Abu-abu. Di sini juga udah ada 4 sensor di depan, dan kameranya sudah 360 ya. Dan di sini ada radar dan ada kamera juga, buat kalau Mitsubishi bilang itu adalah Diamond Sense-nya gitu. Sangar rigid, dan orang bilang ini mirip seperti X-Force. Benar, kenapa mereka bilang mirip adalah karena lampunya. Nah, ini lampunya nih. Lampunya seperti X-Force, tapi dari secara desain berbeda sekali. Ini lebih besar, benar-benar SUV yang orang bilang juga rasa MPV. Kenapa? Karena katanya di dalamnya gede. Yuk kita rasakan nanti di dalamnya. Pertama gue mau ngebahas juga mesinnya. Yuk kita buka yuk cupnya. Dan wah, berat ya, beneran berat ini. Udah belum ada pegasnya. Kok di sini sih? Di sini gimana sih? Oke. Nah, ini mesinnya benar-benar telanjang ya, naked gitu. Dan ini sudah turbo kelihatan, dan dipakai intercooler yang intercoolernya liquid ya, air to water nih. Apa salah ngomong gua? Kebalik, apa komen di bawah ada pokoknya. Jadi ini fungsinya buat benar-benar dingin, nggak cuman angin yang masuk ya untuk mendinginkan gitu. Berantakan, dan tapi sudah ada cover. Ini mesinnya 1500 turbo, 163 PS dan 250 Nm. Nah, ini sengaja gue nyalain ya. Kenapa? Karena ini adalah lampu sen dan lampu hazardnya. Gede banget. Ini menurut gue kegedean. Kenapa gue bilang kegedean? Karena di belakang itu kecil banget, di depan gede gitu. Ini berfungsi juga buat lampu sen, buat DRL, dan di bawahnya ini sudah LED. Lampu sebenarnya di sini ya. Ganteng ya desainnya, sesuai konsep Mitsubishi nih. Oke, yuk kita ke samping yuk. Ini mobil panjangnya itu 4,7 meter ya, hampir 4,7 meter, dan lebarnya 1,8, tingginya 1,7. Ground clearance-nya nih yang gue suka nih, 244. Ini tinggi loh. Dan wheelbase-nya itu 2,8. Yang gue suka dari desainnya juga minim silver ya desainnya itu. Cuman silver cuma ada di sebelah sini. Dah, sama lambang Mitsubishi di belakang, habis itu nggak ada lagi gitu. Dan ini asli ya,
roof railnya benar-benar bisa dipakai nih. Ini bahannya aluminium. Dan pilaraannya gue suka nih. Jadi visibilitas kita itu jelas gitu. Melihat spion juga jelas, spion dalam juga jelas, dan kanan kiri itu jelas. Dan handleless warna body. Di sini spionnya sudah kelihatan ya. Kalau di sini ada kamera 360-nya. Oke, ke bawah gue suka nih desain velgnya. Tuh, simple, berkelas, kayak mahal gitu. Di sini overfender ya, SUV banget, dan di sini nih liner di sini tuh Mitsubishi rigid, kayak mau dibikin awet gitu. Oke, kita pindah sebelah sini ya, karena kita nge-review di jalan banyak mobil lewat. Bannya itu Bridgestone Turanza. Turanza berarti utamanya buat comfort ya, dengan ukuran ban 255 55 R18. Ini gue suka nih. Ini kayaknya bisa dikasih mata kucing nih sebelah sini, biar kayak American style gitu. Nah, bawahnya seperti ini ya, SUV banget, biar berotot, keker, gagah, mantep gitu, solid. Yuk kita ke belakang. Nah, ini lampu sennya, kecil sekali. Ini lampu sen, dan ini adalah untuk lampu mundur. Sedangkan di depan lampu sennya itu adalah lampu DRL, dia gantian ya. Banyak yang komplain juga ini kenapa lampunya kecil ini. Secara dimensi memang kecil, tapi yang diutamakan dalam sebuah lampu adalah visibilitas cahayanya. Dan ini terang loh. Memang secara dimensi kenapa kecil gitu ya, karena di depan mungkin kegedean. Tapi untuk visibilitas sih ini nyalanya bagus gitu. Mirip ya, lampu depan dan belakang. Dynamic Shield Mitsubishi ngomongnya. Nah ini ya silver. Ini doang silver, karena bacaan destinator sendiri ini warnanya abu-abu. Kenapa nggak ini juga abu-abu gitu ya? Di sini sudah ada antena Shark-Fin. Di sini bukan spoiler ya, ini nyatu kayaknya nih sama depan. Di sini Hamilton stop lamp, defogger, dan di bawahnya ada sensor 4 juga. Di sini ultimate juga abu-abu nih, kusukan kelas. Di sini seakan-akan pijakan kaki, tapi bukan ya. Aksennya aja seperti itu. Nah, di sini lampu apa ini bilangnya, mata kucing ya, reflektor. Dan ban serepnya di mana? Ada di bawah. Nanti gua ambil footage-nya. Tuh. Pertama kita review dari belakang ya. Di sini sudah power tailgate. Bisa juga pakai kaki ya. Cuman gue coba tadi 2 kali nggak bisa. Jadi gue pencet aja. Nah ini bagasinya, mantap. Bagasinya flat floor ya. Jadi kalau misalnya kita bangku tengah kita tidurkan juga, ini juga flat floor. Dan ini 7 seater loh, 7 seater murni katanya. Jadi bukan 5+2 ya, bener-bener penumpang belakang ini juga nyaman duduknya. Kita buktikan saja. Di sini ada storage ya, 3 gitu dibagi. Dan di sini nanti gua ambil footage-nya ya. Di sini buat buka ban serep. Oh ya, ban serepnya itu masih ban serep sementara ya. Gitu. Ini kita naikkan bangku paling belakang. Oke. Di sini bisa rebah lagi sekali lagi. Jadi nyaman ya penumpang belakang. Di sini ada kayak storage sedikit gitu ya, kanan kirinya. Dan di sini ada untuk apa namanya? Buat ganti ban. Dongkrak. Dan di sini ada dongkrak yang sebelah sini. Nih, ambil Vi sekalian. Oh, dongkraknya gampang kok gitu. Nah, ini kalau misalnya kita posisikan bangku paling belakang untuk menjadi tempat duduk, di sini masih ada storage nih. Ini 2 koper masih muat nih. Oke, yuk kita ke bangku tengah. Ganteng ya belakangnya. Nah, gue suka nih kaca seperti ini nih. Mobil-mobil sekarang itu kan kacanya dibikin landai ya, karena mengutamakan desain ya. Tapi kalau
di destinator ini dia tuh dibikin fungsi gitu. Jadi dia agak tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kita naruh bagasi apa-apa itu lebih gede gitu kapasitasnya. Oke, yuk kita ke bangku tengah. Nah, di sini tuh sebenarnya hard plastik ya. Tapi teksturnya itu masih friendly banget sama kulit. Jadi kayak plastik tapi bahannya sih hard tapi teksturnya premium nih. Di sini kulit jahitan putih. Di sini piano black nih, malah banyak ini jadinya ya, banyak jiplakan tangan. Di sini bisa dijalan pocket dan di sini cup holder dan juga door pocket nih Yamaha coaxial two-way. Gua ambil quotation. Oke, bangku tengah itu lantainya belum flat floor ya, masih ada gujlugan. Itu kulitnya kata Mitsubishi ini anti panas ya, makanya tengahnya nih agak perforated. Nyaman nih, kita masuk yuk. Ini setelan gue nyetir ya. Yuk kita tutup. Wah, masih banyak space, lebih dari sejengkal. Dan di sini ada pocket buat HP, ini naruh HP. Oh, dan di sini ada tray-nya, anjay. Kayaknya bahannya berkualitas ya. Pakai ada silver segala di sini. Sini cup holder. Dan di sini ada pocket lagi di bawahnya. Untuknya gini aja. Nah, di sini pengaturan AC ya. Untuk fan on off-nya di sini ada buat ngecas USB A dan USB C. Dan di tengah aja nih door pocketnya 1, 2, 3, 4 ya, 4 door pocketnya gede ya. Dan posisi cup holder itu di belakang, jadi enak gapainya gitu. Dan untuk handrestnya ada di sebelah sini ya, tinggal ditarik. Masya Allah, berat. Nah, tapi jadinya kurang seimbang ya. Tapi gue suka apa namanya, handrest lagi, apa namanya tadi gue bilang ini apa namanya, gue suka handrest yang model seperti ini ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bawa barang yang panjang, kita nggak usah apa namanya tidurin posisi kursi yang sebelah kiri. Biasanya kan 60-40, tapi kalau model seperti ini gue lebih suka karena untuk naruh barang yang panjang, jadi kita nggak usah tidurin yang sebelah kiri gitu. Tapi jadinya nggak terlalu seimbang ya. Misalnya kita mau ke belakangin lagi, nah misalnya kita mau di kebelakangin lagi juga bisa. Ini kan posisi paling depan ya, mana sih? Nah, oh ini udah posisi paling belakang tuh, derbahinya cuma sampai segini nih maksimal gitu. Nyaman sih. Dan posisi AC ada di sebelah sini nih, gue suka nih. Kayak mobil-mobil premium ya. Nggak yang di tengah gini nyembur ke muka gitu loh. Di sini juga ada hand grip. Lampu baca juga sudah LED dan panoramic sunroofnya sudah sampai belakang sini ya. Jadi seakan-akan tuh kabin luas dan lega gitu. Anak gue suka banget kemarin jalan-jalan. Tentang bapaknya di rumahnya nggak ada mobil yang panoramic sunroof ya kan. Gitu. Bangkunya bahannya enak banget di kulit dan untuk pergi jauh dengan posisi seperti ini enak. Oke, sekarang kita ke yang paling belakang yang katanya 7-seater murni lega gitu ya di belakang. Apakah benar? Gue sendiri juga belum pernah. Mitsubishi itu one touch ya, untuk mindahin, untuk masuk ke belakang tuh effortless, cuman gini doang udah tuh. Dah gampang kan kita masuk belakang. Oke, ini posisi duduk gua tadi ya. Gitu. Wow. Nih headrestnya bisa dikatasin. Nyaman. Di sini ada apa aja? Oh. Ini ada buat nyantolin sesuatu nih. Dan di sini juga ada cup holder, door pocketnya kecil. Oh. Ini kantong ya. Naruh HP. Bunyi nggak sih? Agak bunyi ya kalau jalannya geradagan nih.
Di sebelah kiri malah ada charger ya, USB-A dan USB-C. Di sini nggak ada. Jadi kalau kita ngecas gitu, kabel di sini numpang itu sama sebelah. Tuh. Coba kita rebahin kursi tengah. Ini posisi biasa. Gua rebahin lagi. Oke, ini posisi agak lumayan ya. Tinggi gue 173 nih mentok ya. Mungkin kalau posisinya seperti ini. Oke. Dan belum dikedepanin lagi ya. Ini cukup nyaman sih. Tuh. Ini enggak nyentuh, tapi kalau misalnya dia duduk mungkin agak lebih ke belakang, tapi nggak gitu apa kayak dijepit gitu. Untuk pergi jauh sih kurang ya. Mendingan di tengah. Tapi untuk perkotaan gitu masih oke, numpang-numpang gitu ya. Oke, dan untuk anak kecil apalagi misalnya anaknya masih kecil, di belakang aja ini sih mereka masih nyaman banget gitu. Di sini juga disediain hand grip ya, keren. Ini sebenarnya bisa muat 3 anak kecil nih, tapi lebih baik jangan karena ini seatbeltnya cuma 2 gitu. Disediain grip loh, mungkin di belakang tuh suka gini kali ya, ya kan? Jadi kasih grip gitu. Oke, yuk kita ke depan. Untuk misalnya kita mau turun, kita tinggal gini aja nih. Tuh, naikin. Gampang kan? Udah deh. Keren Mitsubishi. Ayo kita masuk yuk. Oke. AC ya, panas. Aduh. Wah, ini benar-benar mirip seperti X-Force. Dari setirnya, dari desain dashboardnya sampai ke bawah sini nih, ini mirip banget sama X-Force ya. Kalau atau Pajero Sport lah yang baru nih, setirnya nih sama. Di sini ada pengaturan buat jendela, buat spion kanan kiri. Enak nih, dikasih lampu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau yang sebelah kiri, lampunya nyala, misal dimatiin, kita pencet aja lagi. Door lock unlock. Di sini juga gede banget nih door pocketnya. Nanti gua kasih footage-nya ya. Sama cup holder di sebelah kanan, dan juga ada cup holder di sebelah kiri juga. Karet nih, jadi nggak bunyi pas misalnya jalannya rusak. Terus di sini Yamaha, gede ya. Nah, ini mirip banget sama X-Force nih desainnya. Cuma kalau di X-Force tuh hitam ya. Gitu. Ini setirnya Mitsubishi banget gitu. Karena sudah ada Diamond Sense. Di sini ada buat cruise control udah level 2 ya. Jadi bisa auto follow dan juga bisa buat di jalan yang pelan. Bener-bener X-Force nih kembarannya nih. Untuk display dia 12 inci. Di sini lengkap banget ya. Kalau Mitsubishi ngasih fitur itu bener-bener gila. Bahkan untuk jam aja ada berapa jenis nih. Misalnya gua nggak nyetel, ini sudah wireless Apple CarPlay sama Android Auto. Misalnya gue nggak nyetel itu, gue suka displaynya seperti ini. Ini radio segala macem gitu. Ini buat kompas ada, buat apa namanya derajat mobil juga ada, kemiringan mobil. Sini ada altitude, terlalu lengkap menurut gue ya. Tapi kalau misalnya lu pada nyukain seperti ini sih senang banget pasti. Di sini ada brake. Misalnya gue ngerem nih, tuh ada berapa persen? Segini 100%, padahal ini pelan loh gua. Di sini ada coolant-nya juga, keterangan injeksi juga. Ambient temperatur, barometer, drive mode-nya. Di sini ada drive mode, ada 5. Normal, wet, gue nyoba wet, hujan-hujanan waktu itu. Gravel, ini tarmac. Tarmac itu mirip seperti sport mode kali ya. Mud, lumpur, belum sempet nyoba lumpur. Nah, sini normal aja, udah paling benar. Gitu. Kita balik ke home. Di sini juga ada device nih. Gue hubungin ya ke Apple CarPlay. Udah, tinggal ke sini. Udah. Gampang kan? Enak, wireless lagi. Di sini mirip banget ya. AC-nya mirip banget X-Force. Nah, Jepang kalau misalnya bikin hazard tuh di sininya nggak ikut nyala ya. Kecuali yang premium ya. Kalau Cina tuh mobil murahnya di sini nyala loh. Di sini AC kanan kiri. Ini keterangannya nih.
sebelah sini. Dan AC-nya tuh dual zone ya, kanan kiri bisa berbeda. Jadi misalnya bini lo kedinginan, lo bisa tetap dingin, tinggal naikin aja AC-nya gitu. Bahkan dikasih memori ya, memori. Misalnya settingan 2119, lo mau pakai ini nih, settingan terbaik dah lo sama istri lo gitu ya. Pencet aja yang lama memorinya. Dah, misalnya nanti dipinjem orang, kan suka dinaik-naikin tuh. Wah, settingan AC balik lagi nih, pencet aja sekali, balik lagi. Kalau misalnya mau sama, pencet sync, dia akan ngambil suhu paling rendah. Tuh, misalnya max cool, front defogger, dry itu mode. Ada yang tahu di bawah ya, mungkin jadi kering kali ya udara sekitar sini gitu. Di sini rear defogger tadi, ini suhu. Di sini auto, AC auto, open close air, mending dipencet terus nih karena asap bisa masuk dari luar. Di sini untuk kecepatan angin, mode sync AC on off. Di sini ada USB A, USB C. Di sini juga ada power outlet nih. Nah, ini enak nih kalau malam nih. Jadi dia tuh nyala ya di sekelilingnya ya. Jadi nggak usah nyari, mau nyolokin tuh nggak usah nyari lubangnya gitu. Nyari lubangnya kan. Di sini ada. Nah, ini dia nih baterai. Ini yang GoPro gua. Orangnya lupa banget. Gitu. Mohon maaf ya berantakan guys. Di sini ada space juga, dan ini modelnya gue pikir modelnya floating ya, ternyata enggak ya. Di sini ada pocket nih, kanan kiri ada nih. Ya buat naruh-naruh sesuatu lumayan lah ya. Gitu. Di sini modelnya piano black. Di sini persnelingnya, start stop engine, drive mode, dan buat parking brake. Ini yang dari dulu selalu gue tanya dari gue nyobain X-Force, kenapa parking brake-nya ada di sebelah kiri bukan sebelah kanan? Kenapa nggak dua-duanya di sini gitu? Atau dibalik lah? Nggak terlalu masalah sih. Gue paling suka mobil itu start stopnya deket persneling. Kenapa? Misalnya kita matiin, ya kan? Kita matiin AC dulu. Kita balikin ke P, ya kan? Ini deket semua nih. Tuh, selesai. Jadi kalaupun kita nyalain, deket sini itu. Penting jarak deket itu bagi gua. Sini cup holder, saya nyalain dulu. 2, dan di sini buat storage juga nih. Di sini nih jangan sampai hilang nih peralatan buat ngevlog. Nah, di dalam ini bahannya karet ya. Ternyata bukan karet. Oh, nggak dikasih AC pass-through ya. Kalau dikasih AC pass-through kita bisa naruh minuman tetap dingin nih. Dan ini nggak bisa dimaju mundurkan. Gitu. Di sini silver gini ya, premium gitu. Mantep. Dan untuk pengaturan driver dia sudah elektrik joknya. Tuh, nanti gua ambil ya di sininya ya, footage-nya ya. Bisa ini juga bisa ke atas gitu. Gue suka banget, jadi nggak begel-begel banget ya. Soalnya ini commanding banget, ini kayak joknya tuh tinggi gitu. Padahal udah paling rendah masih aja tinggi. Bahannya sih leather premium ya. Tuh, soft touch-nya bener-bener soft touch nih. Di sini hard plastik tapi teksturnya bagus. Bahkan di sini tuh masih kulit ya. Kita buka glove box-nya. Anjay, udah soft opening. Mantap. Dan di sini ada storage nih buat naro sesuatu cewek ya. Biasanya bini gue naro sendal. Aduh, ambil dah Bi. Bisa gak? Nah, maksimal 2 kilo. Sendal, sepatu, teplek masih muat lah ya. Mantep, banyak storage lah. Cewek sih, ibu-ibu suka banget nih. Gitu. Nah, untuk pengaturan setir dia ada di sebelah sini. Sudah tilt dan teleskopik. Gitu. Nah, dia mencetnya ini untuk sebelah kiri itu ada buat musik, back, volume. Dan dia agak dalam ya mencetnya. Tuh. Biasanya sentuhan lembut, oke, mencetnya ini agak dalam gitu. Sebelah kiri buat cruise control, dan di sini buat audio teleponi dan buat kamera.
pencet sekali. Jadi kalau kita mau masuk, mau parkir susah ribet, ini pencet 2 kali, kelihatan ya, kiri kanan tuh, belakang, depan, mau yang mana. Nah ini depan. Jadi kita parkir tuh nggak mentok gitu loh ya, kelihatan gitu. Asik banget dah. Ini gue perlu banget kayak gini-gini. Dan resolusinya tuh lebih bagus daripada X-Force, lebih jelas, kayak high def gitu, anjay. Jadi kalau X-Force mungkin masih HD ready 720, ini kayaknya 1080 nih, Full HD. Dan yang gue suka juga nih, dia kan speedometernya udah digital ya, sebelah kiri buat temperatur, kanan buat bensin, bensin tinggal 3 ya. Dia tuh semua lengkap ada di sini. Mau apa namanya? Nggak bisa ngatur nih, pintu ditutup dulu. Lu mau lewat luar apa lewat dalam? Dalam. Nah, di sini juga ada individual door warning, ada trip A. Kemarin gue udah hampir 500 kilo naik mobil ini. Terus display juga kita bisa rubah, ada 2 jenis ya. Nah, di sini kelihatan nggak sih, Bi? Ininya kelihatan nggak? Kelihatan. Ininya nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Di sini ada arah. Kompas ini sebenarnya ya, dan apapun yang kita setel di audio Spotify gua misalnya, sini ada nih keterangan judulnya gitu. Jadi gua nggak harus lihat kiri gua hanya full maps aja. Misalnya gua pakai Waze atau Google Map, nah gua mau tahu lagu apa, di sini udah ada nih. Jadi dia apa terkonek gitu ya. Nah di sini buat adasnya, ini lucu nih. Jadi kalau kita ngerem, dia nyala, ya kan? Kelihatan nggak di situ? Nah. Gue pikir enggak, ternyata nyala, lucu ya. Nah ini nggak ada error. Nah tipe tampilan ini kan benar-benar sama ya, ini gue ubah ya. Mau tampilan yang mana? Kalau gue lebih suka yang gini, yang jelas gitu ya. Sama banget ya. Sub kecepatan, bantuan mengulang, layar informasi, pintu bagasi, alarm istirahat, efek suara tanda belok, nada tombol, bahasa, unit, lengkap banget dah. Ntar ulik sendiri ya. Enaknya juga misalnya di lampu merah kita bengong, atau misalnya main HP, jangan main HP tapi ya, jujur gue suka main sih. Jadi kalau lihat detiknya masih lama, tiba-tiba bengong, mobil depan jalan, ada peringatan mobil depan sudah jalan gitu. Asik ya, pakai notif suara gitu. Terus ini average ya, 11 kilo. Bener-bener ya kalau dalam kota tuh. Tapi segini untuk mobil sebesar ini sih awet, irit, awet, gitu. Dan di sini gue suka banget ya. Di sini tuh lurus, bener-bener lurus, nggak dibelah nih. Kayak model Stargazer lama gitu diturunin, mendingan dilurusin aja. Dan ini udah cukup banget ngasih informasi yang jelas. Kalau ini sih udah urusannya entertainment ya, kayak gitu. Dan di bagian atas gue suka nih, ada lampu LED, dan di bagian penumpang juga sudah ada lampu dan LED vanity mirrornya. Ini kaca, coba plafonnya warna hitam ya, jadi lebih kerasa premium gitu. Dan di sini ada, misalnya kita D-in ya, loh, di sini ada ini informasi. Ntar gua ambil footage-nya dah. Misalnya kita nggak pakai seat belt ya, bahkan sampai ke bangku belakang. Sini ada lampu LED yang agak putih kuning gitu ya. Nah, ini untuk buka tirai dan sunroofnya. Mantap. Belakang lagi loh. Wih, ke belakang lagi. Nah, ini adalah, kalau di Hyundai itu buat kayak SOS gitu ya. Kalau Hyundai kan sekali pencet ya, kalau dia 2 kali. Menurut gue ini lebih pintar dan lebih smart. Jadi nggak dipencet-pencet anak kecil ya. Ini kan dia connect ke apps. Appsnya sekarang Mitsubishi udah canggih ya. Dulu kan cuma tahu kondisi mobil atau di mana GPS-nya. Tapi kalau ini bisa juga nyalain AC. Keren ya. Gue seneng nih. Ini ide yang bagus nih. Gitu. Nah, sekarang kita mau nyoba jalan gimana feel berkendaranya dari Mitsubishi Destinator. Let's go. Jadi kita mau review
feel gaya berkendaranya. Oke, jadi intinya sebenarnya ini mobil gue udah pakai sekitar hampir 500 kilo, yaitu 479,5 kilometer. Pertama, gue mau ngomongin soal visibilitas ya. Gue suka banget visibilitas mobil ini. Ini nggak pakai seatbelt bisa? Semuanya jelas dari kiri kanan. Gue lihat spion juga enak. Ini juga spionnya dalamnya sudah elektrokromatik, anjay. Sebelah kiri juga enak, dan yang paling gue suka adalah jendela paling belakang. Jadi misalnya mobil-mobil sekarang tuh desainnya kan landai-landai ya, yang tadi gue bilang. Kalau mobil ini tuh lurus gitu, jadi lega juga ngeliat ke belakang, jelas. Terus duduk di bangku tengah juga jelas, lega, sampai di bahkan untuk bangku yang paling belakang. Ini desainnya mantep deh, ini Mitsubishi nih. Suspensinya ini surprisingly untuk mobil tinggi ya, karena gue nggak biasa jujur mobil tinggi. Mobil gue itu hatchback ceper kayak kecoa. Dikasih mobil yang tinggi ini gue takut apa ngayun gitu, bahkan yang di tengah atau mabok gitu ya. Ternyata gue pakai ke Bandung lewat MBZ, lewat jalan rusak. Bahkan kemarin gue ada bawa anak, istri, se-ART 1, anak 2 ya. Itu semua menikmati di perjalanan ya. Untuk suspensinya bahkan gue kaget di MBZ itu sesmooth itu. Banyak yang bilang ini keras, tapi gue nggak ngerasain jujur ini kerasnya tuh gimana gitu. Bahkan gue sampai lupa di MBZ. Gue pikir kecepatan gue 185 karena belum yang ngejedek-ngejedek ya. Tahu-tahu 120, kaget. Dan untuk kekedapan suara, ini kabin standar lah. Tuh, masih dengar suara motor yang deket ya. Mungkin karena knalpotnya juga model racing itu. Sama klakson masih denger. Terus di MBZ tuh kan angin kenceng ya. Tuh, denger gak? Tuh 2,5 cc tuh Ninja, masih kedengeran. Tapi lo akan lupa, misalnya lo akan denger speaker dari Yamaha ya, musik. Lo nyetel musiknya tuh wow, kan gua atur ya, dari mulai soundnya segala macem, treble-nya, bassnya tuh bass gue maksimalin. Lu akan lupa, itu lu enak. Tapi kalau di perkotaan kayak masih masuk gitu. Ya masih oke lah ya, nggak ada masalah. Nah, mesinnya ini kan 1500 turbo dengan bobot, wah ini gede nih SUV nih, bener-bener kelas SUV. Kalau dikasih 1500 NA mah nggak narik kali ya. Terus 2000 cc juga mungkin kurang, 2500 lah ini. Tapi kan boros, jadi dikasih 1500 turbo. Mesinnya itu mantap. Lu nggak kerasa di bawah kenceng, tapi ternyata kenceng gitu di tol. Kalau misalnya di jalan seperti ini ya biasa aja. Dan setirnya itu kalau misalnya kita di bawah 20 itu setirnya enteng banget. Misalnya kita naik di atas itu 40-60, dia mulai keras, tapi nggak keras banget gitu. Kalau di mobil Cina kerasa itu, entengnya keentengan, pas keras kekerasan gitu, karena mungkin membuat safety ya dan kenyamanan. Tapi ini enggak nih, ini beratnya masih kok nggak seberat itu ya lama-lama gue mikir gitu. Terus transmisi CVT-nya itu gue nggak tahu ya, mungkin ada upgrade mobil sekarang tuh CVT-nya nggak teriak kayak dulu gitu. Karena gue bandingin sama CVT Honda kali ya. CVT Honda tuh ngegerung. Nah ini CVT-nya itu perpindahannya tuh kerasa, tapi smooth. Tapi smooth gitu. Nah, mungkin ya itu sekarang CVT sekarang tuh nggak kayak CVT dulu gitu. Smooth, enak, masih apa ya? Nggak gue temuin sisi negatifnya. Wah ini enak nih mobil gitu. Untuk handling, ini mobil ini nggak gue pakai gimana banget ya. Tiba-tiba kiri kanan, atau gue cuma pakai sewajarnya aja. Di tol juga tertinggi tuh gue 132 km, nggak berani, itu juga kelupaan ya. Ternyata wah ini mobil bisa kenceng. Dan istri gue yang paling suka pakai ini. Istri gue tuh kayak kok ini banget ya, tahu-tahu kencang gitu dia bilangnya. Memang
Dia biasanya nggak terlalu suka mobil yang yang tinggi gini ya. Tinggi-tinggi dia pakai mobil saudara gitu, Expander. Itu dia bilang mirip tapi beda gitu. Nah ini karena mungkin lebih tinggi dan joknya ini nggak bisa direndahin kayak sedan. Direndahin kayak sedan juga masih akan tinggi. Terus depannya itu cupnya kan kayak tebel ya, kita lihat ya, tinggi gitu. Itu seakan-akan commanding banget gitu. Jadi lihat mobil yang lebih pendek tuh kayak ke bawah gitu. Karena memang ground clearance-nya itu 244 mm, tinggi juga ya. Dia suka malahan. Kan lo ini merah ya, hijau guys, let's go. Orang pulang kerja nih. Nah di kemacetan juga enak, nyaman. Ini lubang gede banget ya tuh. Kerasa nggak goyangannya? Ya nggak kerasa lah, orang nonton nih, tapi mau jelasin gitu, empuk. Di sini kan salah satu Diamond Sense-nya ada namanya start stop ya. Jadi idling start stop. Jadi misalnya kita di lampu merah, nah kebetulan mobil gue di rumah juga itu ada fitur itu. Nah tapi kalau ini tuh karakternya misalnya kita di lampu merah benar-benar stop, dia langsung mati. Kalau misalnya mobil gue tuh kayak 3-5 detik baru mati gitu. Ini langsung mati. Mungkin untuk mengirit apa ya? Bensin, mengirit yang perlu diiritin gitu ya. Tapi atau karena mobil baru juga ya, tapi gue suka sih karakternya, mati gitu. Jadi kalau misalnya kita lepas rem, dia nyala. Nah sekarang pengereman, remnya itu lembut, mungkin karena karakter ada 4 cakram SUV gitu ya, mungkin bagus sekali cakramnya. Jadi kita ngerem lembut aja, kan di sini ada ini ya, apa namanya, digitalnya itu kita ngerem berapa persen gitu ya. Jadi 100%-nya itu nggak perlu effort banget, kecuali kita di kecepatan yang tinggi ya. Tapi ngeremnya itu enak. Dan misalnya pun kita kayak perlu ngerem banget, itu nggak ada yang ngelawan banget gitu. Kayak nggak keras, lu tekan segimana pun juga dia nggak akan keras gitu. Semoga mengerti ya. Memang harus dirasakan sih. Terus ini audionya mantap Yamaha bawaannya. Jujur audio gua yang gue pasang di mobil tuh kan Venom ya, gue pasang tuh paketan 10.000 ya. Masa kayak berasa kalah sama ini apa namanya, bawaan pabrik gitu ya, Yamaha, biarpun dia after party gitu, dipasang di Mitsubishi. Tapi ini suaranya gue setting lebih enak, kayak punya prosesor gitu. Dan ini gue setting ke arah depan ya, jadi yang tengah tuh nggak terlalu gimana banget. Ini bisa lu setting sendiri gitu, mau yang driver only, berdua penumpang, bahkan sampai ke tengah, jadi semua orang sama gitu. Treble-nya enak, bassnya enak. Gue seneng banget kalau nyetir sendiri, nggak mana, karena gue bisa gedein volume. Cocok banget buat yang suka akustik, apalagi kalau gue suka kayak Backstreet Boys kadang-kadang ya, sama imo-imoan, rock-rockan tuh mantep. Oke, sekarang yang paling ditunggu ya, konsumsi bahan bakar. Nah, kemarin gue nyoba 482, itu campur ya, antara kota dan tol, tapi 75% di kota lah ya, makanya dapatnya itu 112. Kemarin sempet dapat 114 something, tapi itu di tol doang, pasti lebih irit lah ya. Nah, untuk anda yang ingin upgrade dari Expander ke Destinator, itu pasti naik 2. Jadi kayak lebih apa ya, lebih boros dikit gitu. Tapi kalau kita bandingin sama Hyundai Stargazer gitu ya, sama bener-bener. Dan ini lebih gede, SUV gitu, 7-seater, yang harusnya bobotnya lebih berat gitu. Dan untuk SUV ini jujur termasuk irit menurut gua. Oke, jadi kesimpulannya, ini mobil kan bukan hybrid ya. Jadi kalau hybrid itu 6-7 tahun baterai melemah, kita harus ganti yang baru. Jadi seakan-akan irit di apa namanya, di hariannya, tapi nanti pas ganti baterai
bayar sama aja itu bayar pengganti bensinnya selama ini gitu. Nah untuk om-om yang ingin miara mobil 10-15 tahun, cocok nih turbo. Dan harganya itu sekarang kan sudah ditembus 500 ya, waktu itu kan 485 juta, sekarang sudah di 505 juta. Masih tergolong lebih murah daripada saingannya. Sebenarnya saingannya bingung ya, kalau dibandingin sama Zenix yang nggak hybrid itu masih murahan ini. Terus apalagi kalau dibandingin sama Honda apa namanya tuh, CR-V turbo, CR-V yang biasa nggak hybrid itu jauh murahan ini gitu. Jadi gue suka banget cara Mitsubishi mempresentasikan mobil barunya. Dia nggak ngikutin apa namanya yang sekarang kan plug-in hybrid lah atau hybrid. Gue pikir ini dulu akan keluar hybrid, ternyata enggak dong, turbo. Jadi kalau misalnya yang suka ice, yang suka masih ya nggak ada masalah deh. Bensin gue suka banget yo, masih suka bensin, tapi masih suka bayar pajaknya juga ya bensin ya, karena bensin tinggi ya. Apa namanya, nggak ada masalah, dan suka sportivitasnya dan suka fungsi dari mobil tersebut. Destinator cocok banget gitu. Tapi kalau masih mikirin insentif apa namanya hybrid, masih pengen irit hariannya, ya silakan pilih yang hybrid. Apakah nanti akan keluar hybridnya kita juga belum tahu ya. Kalau keluar hybrid ya masih ada pasarnya sih. Terus ini mobil enak, cocok banget buat keluarga. Bahkan istri gue sendiri lebih suka ini daripada X-Force. Secara bentuk X-Force memang lebih montok dilihat ya, karena cupnya tuh lebih pendek, karena itu crossover bukan SUV ya. Kalau ini tuh macho, secara dewasa, ganteng. Gimana jelasinnya? Menurut gua ini desain paling ganteng waktu dia sih. Gue kaget juga Mitsubishi nggak malah ngeluarin turbo, nggak ngeluarin hybrid. Tapi ini katanya banyak banget peminatnya. Ya Mitsubishi sudah terkenal bandel ya soal mesin ya. Dan kalau mengutamakan fungsi secara keluarga, anak 2, anak 3 nih cocok banget. Dan ini juga lebih cocok menurut gua kalau lebih sering berpergian keluar kota ya, atau suka isi barang dengan banyak-banyak belanjaan, atau yang punya warung, ini cocok juga nih. Kalau misalnya ingin lebih irit, mengutamakan irit, jangan pilih ini sih gitu. Ini benar-benar fungsi, dan ini dipiara 15 tahun, mantep ini masih gitu. Gitu aja. Oh ya, satu lagi gue lupa ngomong, di sini tuh ada ambient lightnya. Ambient lightnya itu soft banget ya, gue suka, nggak yang bersinar banget gitu. Biasanya mobil-mobil Cina kan sampai apa namanya di kaca tuh kelihatan gitu. Ini enggak, nanti malam deh gue shoot ya. Nih tuh merah, dan kita bisa apa namanya kasih warna-warni atau sesuai ganti-ganti juga bisa, ada settingannya. Kalau untuk soal settingan gue nggak terlalu banyak nge-review ya, karena ini banyak banget, bener-bener fungsi dari menunya tuh sendiri aja banyak banget gitu. Feel berkendaranya mantap, laki banget ini. Yoi, laki banget. Gitu aja ya, thank you. Ingat, jangan lupa subscribe. Mobil itu pilihan, gaya itu keharusan. Gaya otomotif.